Hari ini adalah jeruk keprok batu 55 dulur. Untuk video ini saya ambil pada hari ini, pagi ini dulur, tanggal 16 Mei 2022 dulur. Dan ini adalah hasil aplikasi penyemprotan dengan 2 kali KNO3 atau kalium nitrat. Dan untuk yang hari tanggal 13 kemarin saya semprot menggunakan magnesium sulfat dulur-dulur. Untuk Ambition sudah saya spray sebanyak 3 kali dulur-dulur ya, bisa dilihat di video-video penyemprotan sebelumnya, dan hasilnya sangat luar biasa bagus dulur. Untuk kerataan pematangan buahnya jauh lebih baik. Nah, ini adalah keadaannya untuk per pagi hari ini dulur-dulur. Dan untuk daun bisa kelihatan telur-telur jauh nampak lebih hijau dan juga kuat. Dan kemarin ada beberapa 2 pohon kalau tidak salah telur ya, yang sedikit mengalami kekuningan di area daunnya. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali aplikasi sudah mulai terlihat menghijau kembali telur-telur. Dan apalagi kemarin setelah saya selesai melakukan pemupukan, alhamdulillah turun hujan dulur. Walaupun sehari insya Allah untuk penyerapannya bisa lebih maksimal dulur. Nah, untuk awalan video kali ini dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin dulur, kita semua masih diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi dulur. Nah, ini adalah hari penyepraian dulur di tanggal 13 Mei kemarin. Ini keadaan pada saat penyepraian dulur. Untuk hasil dari penyempraian sebelumnya, KNO3 nya sudah mulai masuk, tapi masih perlu tambahan nutrisi kalau menurut saya dan menurut Cak Didik Petani Pemula dulur, harus dimaksimalkan lagi, yaitu dengan menggunakan pupuk daun magnesium sulfat melalui penyemprotan dulur-dulur. Untuk pestisidanya hampir sama dulur. Cuma untuk pengendalian alat buahnya hari ini saya memakai bahan aktif Lambda Cihalotrin dengan merek dagang Matarin dulur. Nah, untuk penggunaannya biasanya saya mulai dengan dosis yang paling kecil dulur, karena untuk tingkat konsentrasinya cukup tinggi dulur, karena sangat bersifat sedikit panas dulur. Jadi untuk itu biasanya saya gunakan sebagai rollingan dulur-dulur ya. Untuk spektrum jangkauannya juga sangat luas, hama-hama yang disasarnya dulur. Nah, untuk hari ini penyempraian kali ini, inilah pestisida untuk spray hari ini dulur. Nah, ini yang saya pakai dulur, magnesium sulfat merek dagangnya Pak Tani dulur. Tidak lupa kalsium dulur, karena sebagai penguat dari buahnya. Untuk fungisidanya tetap saya pakai merek dagang Belvo. Cuma untuk hari ini saya menggunakan Propinep dulur. Nah, ini untuk insektisidanya saya pakai 2 insektisida, yaitu Matarin dulur dan juga Abamectin dengan merek dagang Stadium. Dan untuk nutrisi tambahannya saya tetap masih menggunakan Ambition dulur, karena kemarin ada beberapa yang sudah dipetik sebagai salah satu pencegahan dari stres akibat hasil pasca pemetikan dulur. Nah, untuk Ambition sendiri saya berikan dosis 200 ml dulur. Dan untuk insektisida Abamectin masih tetap rutin saya pakai dulur, karena ini saya memakai konsentrasi yang 18 EC dengan dosis 200 ml per 400 liter air dulur. Nah, untuk Matarin sendiri dengan bahan aktif Lambda Cihalotrin dulur, saya berikan sekitar 150 ml per 400 liter air. Nah, untuk konsentrasinya yang cukup tinggi, jadi saya menggunakan dosis yang paling kecil dulur. Nah, untuk sulfur sendiri saya berikan sekitar 500 gram per
400 liter air dulur. Ini sudah mulai berhemat dulur. Nah untuk kalsium juga saya berikan 500 gram per 400 liter air. Dan untuk pupuk daun sebagai memaksimalkan unsur kalium dan fosfatnya, magnesium sulfatnya juga saya berikan 500 gram per 400 liter air. Nah untuk fungisidanya hari ini saya memakai bahan aktif Propinet dulur dengan merek dagang Antrakol. Ini sudah terbukti dulur ya, jadi tidak perlu di review lagi, sangat bagus dulur. Saya berikan 500 gram per 400 liter air. Nah ini adalah keadaannya dulur-dulur. Untuk pematangan ataupun penguningan buahnya sudah mulai banyak dulur ya, tapi untuk keadaannya masih belum merata, jadi ingin saya genjot lagi dulur, karena kemarin sudah menggunakan kalium nitrat sebagai pupuk daunnya, dan alhamdulillah untuk tingkat kerontokan sangat-sangat berkurang jauh, dan juga untuk daunnya nampak lebih kokoh dulur, lebih hijau tua, seperti lebih sehat lah istilahnya seperti itu. Nah untuk memaksimalkan lagi dulur, karena untuk unsur fosfat dan juga kalium sedikit lama ya terserap oleh tanaman, jadi kita bantu dengan menggunakan pupuk daun magnesium sulfat, sehingga untuk persebaran ataupun penyalurannya ke seluruh tanaman bisa lebih maksimal lagi dulur. Walaupun salah satu fungsi dari magnesium sulfat adalah sebagai pengangkut fosfat dan juga kalium. Nah untuk magnesium sulfat sendiri hari ini saya memakai merek Saprotan Utama dulur, atau lebih dikenal dengan Pak Tani. Untuk harga relatif terjangkau dulur ya, tapi untuk manfaatnya sangat-sangat luar biasa dulur-dulur. Dan hari ini karena saya menyepray di beberapa lahan, jadi untuk itu saya menggunakan 2 sprayer dulur untuk menghemat waktu juga. Nah tanda-tanda tanaman kekurangan magnesium sulfat adalah daunnya mengecil, rapuh dan menggulung dan menguning dulur, dan muncul garis-garis kuning di pinggirannya dulur. Nah itulah salah satu ciri tanaman, khususnya untuk tanaman jeruk dulur-dulur ya, bisa terlihat dengan sangat jelas di daunnya ada gejala bercak seperti menguning di ujung-ujungnya dulur. Nah itu bisa jadi adalah kekurangan dari unsur magnesium sulfat dulur-dulur. Nah magnesium sendiri merupakan nutrisi penting dalam pembentukan klorofil, terutama berperan pada proses fotosintesis dan respirasi dulur. Juga dalam pembentukan gula, protein, karbohidrat, minyak dan lemak. Magnesium berpengaruh positif pada kekuatan dinding sel dan permeabilitas membran, sehingga dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan dan juga penyakit dulur-dulur ya. Jadi ketika kita memaksimalkan unsur magnesium sulfat, insya Allah tanaman akan jauh lebih sehat. Apalagi untuk tanaman keprok sendiri adalah tanaman yang ditanam di lahan kering dulur. Jadi untuk unsur magnesium dan juga sulfurnya benar-benar harus tersedia, harus terpenuhi, sehingga untuk tanaman bisa lebih tahan terhadap bahaya kekeringan dulur ya, ataupun kekurangan air. Dan untuk sulfur sendiri yang merupakan nutrisi untuk meningkatkan kualitas daun dulur, meningkatkan kadar minyak tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap suhu rendah, dan merupakan bagian dari senyawa yang menyebabkan bau-bauan khas dari tanaman tertentu, contohnya adalah bawang merah. Dan untuk jeruk sendiri karena mempunyai bau yang cukup khas dulur, jadi itu sangat penting ya peran sulfur dulur-dulur, sehingga akan meningkatkan kualitas rasa buah sendiri, memaksimalkan potensi manisnya buah dulur. Dan yang paling pentingnya adalah sebagai transporter ya dulur ya, atau transportasi dari unsur fosfat dan kalium. Sehingga menurut saya ataupun menurut pengalaman saya, setelah beberapa kali menggunakan spray, menggunakan MKP ataupun fosfat tunggal ataupun kalium tunggal, bisa kita selingi dengan menggunakan unsur
magnesium sulfat, sehingga untuk penyerapan dari fosfat dan juga kalium bisa lebih merata ke seluruh bagian tanaman. Kegunaannya yang pertama membantu proses fotosintesis dan respirasi dulur, meningkatkan imunitas tanaman terhadap hama dan penyakit, membantu pembentukan aroma alami tanaman. Yang keempat, pembentukan nutrisi dalam tanaman. Yang kelima, meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, itu tadi dulur beberapa kegunaan dari unsur magnesium dan sulfat dulur ya bagi tanaman, khususnya untuk tanaman jeruk dulur ya. Yang perlu sedikit saya garis bawahi adalah pembentukan nutrisi tanaman dulur. Untuk magnesium sendiri dia juga akan mengaktifkan enzim-enzim di dalam tubuh tanaman tersebut dulur. Jadi sehingga bisa mempercepat pertumbuhan dan juga mempercepat tumbuhnya tunas dulur. Karena untuk proses dari fotosintesis hasilnya bisa lebih maksimal, lebih menyeluruh ke seluruh bagian dari tanaman. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur. Setelah penyepraian kemarin bisa sangat jelas ya dulur ya, terlihat pembesaran buah dari KNU kemarin, dan juga daunnya nampak lebih hijau tua ya, dan terlihat lebih kokoh lah dulur-dulur. Dan untuk kemarin ada 2 pohon yang sudah hampir separuh buahnya dilakukan pemanenan, dan alhamdulillah sudah mulai bertunas dulur. Nah, mungkin ini adalah pemberian nutrisi yang menurut saya sangat cocok dulur, bisa sangat lengkap di samping penggunaan Ambition sebagai obat pasca panen dulur ya, karena sudah mengandung asam amino dan asam sulfat, sehingga saling melengkapi dulur-dulur. Apalagi ini adalah jeruk dengan umur yang relatif tua dulur-dulur, dan alhamdulillah untuk produktivitasnya masih sangat terjaga, buahnya masih sangat lebat dulur. Nah, ini adalah video 3 hari yang lalu dulur. Untuk pematangan buahnya masih terblok ya, tidak merata, tapi setelah tadi pagi saya lihat alhamdulillah sangat luar biasa dulur. Nah, tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.